Coba bayangkan sejenak sebuah perusahaan teknologi yang paling inovatif di dunia. Raksasa yang benar-benar mengubah wajah industri otomotif global secara permanen. Karya-karya mereka tuh terasa kayak fiksi ilmiah yang jadi kenyataan di jalan raya. Tapi tahu nggak sih, di balik semua kecanggihan itu, perusahaan ini nyaris aja mengalami kekacauan operasional yang luar biasa masif. Selamat datang di sesi analisis kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah kasus nyata tentang gimana inovasi tingkat tinggi ternyata bisa tersandung oleh sesuatu yang, ya, sangat mendasar. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana bisa sebuah pionir teknologi yang mendobrak batas-batas teknik otomotif hampir hancur lebur dari dalam? Menariknya nih, ancaman terbesar mereka sama sekali bukan dari produk fisik atau mobil canggih yang mereka buat. Ancaman itu justru datang dari perangkat lunak internal mereka sendiri. Sistem operasi yang seharusnya jadi lem buat menyatukan semua kehebatan mereka. Ya, kita lagi ngomongin Tesla dan mimpi buruk yang mereka alami dengan sistem ERP mereka. Kita masuk ke bagian pertama, ambisi dan titik buta. Mari kita lihat latar belakangnya. Coba kita bandingkan dua realitas yang sangat bertolak belakang ini. Dari luar, Tesla ini kan bukan sekedar perusahaan mobil biasa ya. Mereka punya produksi kendaraan listrik skala raksasa, rantai pasok lintas benua, penjualan langsung ke konsumen, dan puluhan ribu karyawan. Kelihatannya tak tertandingi kan? Tapi di balik fasad dominasi global itu, ada realitas internal yang jadi kelemahan fatal. Sistem operasi mereka benar-benar terputus. Tiap wilayah jalan sendiri-sendiri pakai sistem yang beda. Datanya nggak sinkron sama sekali, dan proses bisnisnya tuh udah kayak pulau-pulau yang terisolasi. Tentu aja, manajemen sadar dengan titik buta ini. Jadi, mereka ambil keputusan yang sangat berani dan, jujur aja, ambisius banget. Mereka memutuskan buat mengimplementasikan sebuah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning berskala global yang terintegrasi penuh. Tujuannya sih masuk akal dan kelihatannya ideal banget di atas kertas. Mereka mau nyatuin Departemen Keuangan, Manajemen Rantai Pasok atau SCM, dan Sumber Daya Manusia. Intinya, mereka pengen semua data terhubung secara real-time buat mendongkrak efisiensi operasional global ke level tertinggi. Lanjut ke bagian 2, strategi Big Bang. Sebuah keputusan yang penuh risiko. Nah, apa sih strategi Big Bang ini? Sederhananya, ini tuh berarti mereka mengganti semua sistem lama secara serentak. Nggak ada tuh yang namanya uji coba kecil-kecilan dulu, nggak ada peluncuran bertahap. Mereka cuma nekan satu tombol raksasa buat mengaktifkan semua modul baru dan ngehubungin semua wilayah di dunia di detik yang sama. Langkah yang super percaya diri, atau mungkin sebuah keangkuhan yang sangat berbahaya. Dan dari situlah kita masuk ke bagian 3, efek domino, awal dari krisis masif. Awalnya sih beberapa minggu pertama semuanya kelihatan aman-aman aja. Layar monitor nyala, angka-angka muncul. Tapi nggak lama setelah itu, krisis pertama menghantam keras. Tim produksi mulai panik. Modul SCM gagal membaca realitas di lapangan. Bayangin kalian jadi manajer pabrik. Di layar sistem dibilang stok baterai penuh dan siap dirakit. Tapi pas kalian lari ke gudang, raknya kosong melompong. Supplier ternyata udah ngirim barang, tapi sistem nggak nyatet sama sekali. Mesin produksi bernilai jutaan dolar pun terpaksa berhenti. Pas pabrik mulai macet, kepanikan ini langsung nular ke Departemen Keuangan. Data dari lantai pabrik udah nggak nyambung lagi sama kantor pusat. Pendapatan dari berbagai negara tiba-tiba angkanya berantakan. Tim finance sampai nggak bisa mastiin berapa sebenarnya biaya produksi mereka saat isu. Laporan keuangan yang harusnya jadi kompas penunjuk arah malah berubah jadi sekumpulan angka fiksi yang ngaco. Dalam sekejap, Departemen Keuangan kehilangan rasa percaya mereka terhadap sistem baru ini. Dan kalau macetnya produksi dan kacaunya pembukuan itu belum cukup bikin pusing, masalah ini mulai nyerang hal yang paling vital, manusianya. Di Departemen HR, jadwal kerja jadi super kacau dan nggak sesuai realitas. Data karyawan tiba-tiba nggak terintegrasi. Dan yang paling parah, distribusi gaji karyawan salah. Orang-orang jadi bingung dan frustrasi. Bayangin aja, udah kerja di bawah tekanan tinggi, tapi sistem malah nggak bisa ngatur jadwal dan gaji kalian dengan benar. Nggak heran kalau produktivitas langsung terjun bebas. Kekacauan ini numpuk dengan cepat jadi bencana berskala global. Sistem di Amerika, Eropa, dan China jalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi yang jelas sama pusat. Ketiga modul tadi, SCM, Keuangan, dan HR, yang tadinya diharapin bisa menari dalam harmoni yang sempurna, malah saling bertabrakan. Tabrakan data besar-besaran ini menciptakan database overload yang parah. Real-time data udah nggak ada. Yang ada cuma kekacauan statis yang bikin semua orang stres. Jadi, poin krusialnya di sini adalah
Ini tuh bukan sekadar komputer error biasa. Ini adalah krisis bisnis yang ngancam nyawa perusahaan. Produksi fisik terhenti, otomatis pengiriman ke seluruh dunia tertunda, biaya operasional meroket karena inefisiensi, dan pastinya pelanggan mulai marah. Puncaknya, manajemen tingkat atas, orang-orang yang bikin keputusan Big Bang ini, benar-benar kehilangan kepercayaan pada data mereka sendiri. Perusahaannya ibarat lagi terbang buta tanpa instrumen navigasi. Di tengah kehancuran operasional itu, ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah sistem ERP-nya yang cacat? Apa teknologinya kurang canggih buat raksasa sekelas Tesla? Jawabannya mungkin bikin kaget. Enggak sama sekali. Teknologinya tuh luar biasa canggih. Terus apa dong? Ternyata biang keroknya ada di strategi implementasi yang salah total. Mengganti semua sistem sekaligus tanpa jaring pengaman itu sama aja kayak bunuh diri. Terus mereka maksa integrasi modul padahal datanya belum bersih dan belum siap dipindah. Dan yang paling fatal, manusianya diabaikan. Karyawan yang harus pakai sistem ini tiap hari sama sekali nggak dilibatkan atau disiapkan buat menghadapi perubahan yang se-ekstrem ini. Untungnya kita sampai di bagian 4, titik balik. Waktunya mengerem dan memperbaiki keadaan. Untung aja manajemen sadar kalau mereka lagi meluncur cepat ke jurang. Jadi mereka langsung tarik rem darurat. Mereka buang tuh keangkuhan strategi Big Bang dan menggantinya dengan proses yang jauh lebih metodis. Alih-alih nekat ngelakuin semuanya sekaligus, mereka mulai implementasi ulang secara bertahap. Mereka sasar dulu akar krisisnya, yaitu benerin modul rantai pasok atau SCM. Sebelum masukin data, mereka bersihin dulu datanya. Dan kali ini, mereka benar-benar ngeluangin waktu buat melatih karyawan secara komprehensif sebelum akhirnya nyatuin database itu pelan-pelan. Nah, pendekatan baru yang penuh kehati-hatian ini akhirnya membuahkan hasil. Satu persatu, sistem yang tadinya kacau balau mulai stabil, rantai pasok bisa bernafas lagi dan jalan lancar. Data di gudang fisik akhirnya sinkron sama angka di layar monitor. Laporan keuangan kembali valid, dan karena karyawannya udah ngerti cara pakai sistemnya, produktivitas melonjak naik lagi. Mereka akhirnya dapat sistem global terintegrasi yang memang mereka impikan dari awal. Yang membawa kita ke bagian terakhir, ERP adalah sebuah strategi. Pelajaran fundamental yang bisa kita ambil, kisah jatuh bangun ini ngasih kita satu kesimpulan penting. Perangkat lunak secanggih apapun itu bukanlah tongkat sihir. ERP itu bukan cuma urusan orang IT. ERP adalah sebuah strategi bisnis yang utuh. Kalau mau benar-benar mengintegrasikan sebuah perusahaan, kalian harus nyelaraskan 4 pilar ini. Proses bisnis yang logis, data yang bersih, manusia yang dilatih dan didengarkan masukannya, serta metode implementasi yang cerdas. Abaikan satu aja dan seluruh struktur perusahaan bisa runtuh berantakan. Sistem yang canggih tidak akan menyelamatkan perusahaan jika strategi implementasinya salah. Ini kalimat yang benar-benar harus kita ingat. Coba deh pikirin sejenak. Nanti kalau kantor atau bisnis kalian berencana buat upgrade sistem besar-besaran, kira-kira mereka bakal fokus ke orang-orang yang ngejalaninnya nggak ya? Atau mereka cuma bakal silau sama teknologi barunya aja? Jangan sampai inovasi justru jadi alasan kejatuhan. Terima kasih udah ngikutin sesi analisis kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.